ada kalung, siap bang. Ya sekali saya siap, besok saya ketemu lagi nggak sih. Akhirnya saking saya bingung juga, wah gimana nih supaya ibarat saya tetap harus beli STM Bonjol kan. Dan besoknya ada hari ketiga saya bilang, bang saya dapat bang, tenang kata saya. Akhirnya saya kasih bang dia gelang. Gitu. Itu gelang mak saya simpen. Akhirnya saya diusir 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Merah Kuning Hitam Official Channel. Kali ini dengan narasumber yang memang udah nggak asing lagi dan wajahnya juga udah cukup dikenal nih, terutama di kalangan wanita ya kan. Silakan untuk memperkenalkan diri Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Yahya Julkarnain atau biasa dipanggil dengan nama elit ya, Ambon Biar. Ya. Ente lulus 97 Bon ya? Ya, saya lulus 97 itu angkatan di STM Poncol Senen. Ya, Poncol Senen. Nah, itu gimana Bon? Cerita ente pertama kali masuk itu. Pertama-tama awal saya sekolah sih memang tidak terpikir untuk di STM Poncol ya. Terus saya memang orang baik ya. Kita masuk sekolah bola, lalu saya masuk ke SMA Satria di daerah Cempaka Putih. Oh ente SMA, seperti SMA? SMA Satria. Dan juga dari SMP memang kita tergila-gila dengan namanya Budi Utomo basis 82. Oh, benar-benar. Berarti emang apa? Ada yang dituju awalnya ada ya. Yang dituju. Cuman karena ikut dari sepak bola itu tidak bisa untuk di STM Budi Utomo, akhirnya ya saya masuk ke SMA di Satria. Lalu suatu ketika di saat saya masuk ke Satria, saya ikut ke Pasar Baru untuk ketemu dengan teman-teman lah yang memang satu SMP ya. Nah, disitulah saya pas pulang saya pikir itu 82, ternyata saya salah naik. Saya naiknya itu bis 52. Saya pas di situ saya naik ikut ditanya lah pas ketika suatu saat itu di Asem. Tanya, "Weh, anak mana?" Saya bilang, "Bang, saya anak udah 82." "Udah 82 mana lu?" Akhirnya saya tidak dikenal sama sekali, saya ditusuk 3 lubang. Di mobil itu? Dalam mobil 52 itu. Saya ditusuk 3 lubang, saya diangkat, saya dibuang dari kaca. Disitulah saya pulang untuk dari kalau nggak salah dari Asem itu saya sampai ke Jalan Biak, saya bertahan dengan 3 lubang ini. Dan akhirnya ya saya tidak mau sekolah lagi karena saya merasa ditusuk. Gitu. Oh jadi ketika habis kejadian itu taruhlah berhenti dulu tuh sekolah. Berhenti dulu sekolah. Nah terus bisa ceritanya ke Poncol itu dari ketika ada ulang tahun di teman SMP di Jalan Biak. Dan disitulah saya ulang tahun, saya sempat lagi anak acara ulang tahun, saya mau ditusuk lagi sama abang-abangan sini, ada preman kampung lah kalau dibilang nama dulu almarhum ya Bang Pian itu. Pas mau ditusuk ada salah satu teman SMP saya punya teman, orang suram sekali, saya bilang hitam namanya Bang Black atau si Bang Agus Black lah gitu. Dia bukannya hitam, dia biru dongker. Dia membela saya, dia mau ambil pisau, bilang, ngapain gitu teman saya. Akhirnya saya bilang, "Bang, terima kasih Bang." Kata dia, "Lu tenang aja." Saya tanya sama dia, "Bang, sekolah di mana Bang?" STM Poncol. Saya tanya sama dia lagi, "Bang Black, STM Poncol musuh mulut gak Bang?" "Musuh." Nah, saya langsung tanya, "Bang, daftarannya berapa Bang? Ataupun uang pangkalnya?" Dia bilang, "Itu 50.000. Bener Bang. Akhirnya saya bertanya kan orang tua, "Mak, saya mau masuk STM Poncol." Itu dari pihak keluarga, salah satu abang saya juga tidak mau saya ada di STM Poncol karena dia SMA 7. Dia tahu sepak terjangnya ya. Tahu dokter bakal Poncol. Ya akhirnya saya ikutlah, namanya awal-awal saya ikut Bang Black itu
ketemu diajak sama Bang Black, ikut Poncol yuk. Waduh serem bang, saya ngeliatin juga, serem. Nah itu pertama diajak di mana tuh bang? Itu saya ikut sama Bang Black ke sekolah Poncol. Oh langsung ke sekolahan. Ya, saya pulang malam saya ikut, saya diem aja. Di situ saya lihat selama salah satu ada Bang Chandra, ada Bang Rewat, semuanya wah serem. Saya diem aja. Mereka turun saya ngatin aja. Belum tahu lah sepak terjangnya. Akhirnya ya saya masuk STM Poncol, saya daftar 40.000 di situ. Wah, kisahnya ini juga ente Bon ya. Maksudnya mau masuk ke situ harus ada peristiwa dulu. Ada peristiwa gitu. dulu. Nah, ketika ente masuk, itu kan zaman ente itu masih ada penataran tuh ya. Ya. Nah, itu digembleng dong ya. Dari awal pertama kita masuk kelas 1, ada kita perkumpulan namanya anak kelas 1 kan. Dikumpulkan lah di sekolahan, mana yang basis-basis ini kan. Itu juga saya kaget, saya tanya ada salah satu alumni ngomong, woi kemana Ngambon? Saya tunjuk, tembak Ngambon, saya nggak mau tahu, saya minta kalung. Waduh, kita juga bingung bang, kita sekolah ini baru loh, masa mau, jadi kita namanya kita orang baik ya nggak pernah kayak begitu ya. Saya usahakan 1 hari tetap alumni itu datang, besok lagi alumni itu datang banyak tetap. Akhirnya itu, saya maksudnya ente doang apa semua yang anak baru digituin? basis saya. Oh, basis ente digituin. Mana basis 30 Ngambon? Saya bang. Gua nggak mau tuh cari kalung. Siap bang. Ya sekali saya siap, besok saya ketemu lagi nggak. Akhirnya saking saya udah bingung juga, wah gimana nih supaya ibarat saya tetap harus di STM Poncol kan. Saya besoknya ada hari ketiga saya bilang, bang saya dapat bang. Tenang kata saya. Akhirnya saya kasih bang dia gelang, gitu. Itu gelang mak saya simpen. Akhirnya saya diusir 1 tahun. Ya itu karena kita bercita-cita bukan masalah gelangnya, supaya bagaimana tujuan dia saya terus di situ, benar. Akhirnya bang itu tidak datang. Saya tidak ada rasa dendam karena saya bilang, wah ini mungkin pendidikannya tesnya kayak begini kali ya, tes STM Poncol itu kan. Dan juga pas masih penataran mos-mos itu ya kita bertemu dengan teman-teman yang lain ya, basis 41, basis 52, basis 63, foral basis lah kalau bilang di situ. Dan akhirnya saya mau pergi juga ke mana? Cibubur ya. Ya, Jambore. Itu foral basis ya, datang ke sana malam-malam. Itu didikannya memang didikan dari senior-senior alumni. Saya juga pernah apes juga ditanya kan sama senior-senior tiap malam, jam malam lah. Nah, makan jam malam itu ada alumni, tapi kita ketemu dengan alumni kita anak 30, umur 41, kalau nggak salah bang itu siapa ya Pak, bukan Pace, satu lagi tuh, Ya Pak. yang putih-putih itu bang siapa? Ebo. Nah bang Ebo tanya, lu anak mana? 30 bang, bagus, coba lihat. Wah 30 ya, cuma makan nasi makan pasir sama itu mentega. Wah saya bilang, udah kamu mau ke sana, rendang saya sama cewek. Wah nama pendidikan kayak militer juga bang, mau saya militer nih saya bilang di MOS itu. Tapi saya terkenang dengan Mars Poncol itu bang. Nah coba Bon, Itu Mars Poncol yang saya nggak bakal kenang di situ ya, nama itu pertama, kami ini putra putri Poncol berjuang membela sekolah, kami tak pernah selalu mundur, bersatu turut membangun, cahaya mentari semakin panas membakar tubuh jiwa kami, kami tak pernah selalu mundur, hidup Poncol Jaya. Sekolah kami ada di Jakarta, siapa berminat boleh ikut kami, alamat kami tak boleh yang tahu, nyanyi semua hidup Poncol. Itu bang terkenang bang dalam hidup saya. Dan itu lagu itu Mars itu dipakai di jalur dipakai. Alhamdulillah bang, setiap basis biasanya ketika lagi situasinya udah agak sedikit terdesak nyanyiin lagu itu semakin lagi kick balik. Pasti kick balik di acara MOS itu bang, yang terkenang sama saya itu semua foral basis. Kita sudah dididik dengan siksaan apapun, kita tetap bersemangat pemilihan untuk beasiswa kepada semua anggota yang ikut dalam acara itu yang mendapatkan baret bang. Wah itu paling seru. Jadi baret-baret banyak dikumpulkan ataupun ditaruh di mana-mana, rebut-rebutan dengan 80 orang lah peserta ya. Alhamdulillah bang, saya dapatnya di atas pohon, mau saya naik, tarik lagi. Jadi menyikut nih di acara itu. Alhamdulillah saya dapat baret ya, saya dapat
kalau nggak salah dapat beasiswa 3 bulan. 3 bulan. Oh bukan setahun waktu itu. 3 bulan kalau ini ada yang 6 bulan, kalau nggak salah sempat 6 bulan. Ada 6 bulan. Kalau ini saya 3 bulan. Akhir dari Mos itu ya kita pulang lah masing-masing. Nggak sempat kejadian juga di Mos itu. Kita lagi jalan rame-rame dengan nyanyi kami ini Mas Poncol. Ada yang teriak Poncol tak pakailah bahasa-bahasa kasar. Hancur semua tenda-tendanya. Itu juga besok Poncol nggak boleh lagi di Cibubur. Namanya ini kita lagi capek-capek namanya jalan satu-satu, jalan malam. Ya udahlah. Sebenarnya saya yakin bukannya diteriakin, cuman sensi anak-anak aja. Dia namanya jalan 80 orang bang, harus mungkin dia mungkin teriak bahasa apa, cuman saat itu teman-teman lagi capek kan, dengernya beda gitu. Akhirnya disikat habis. Gitu. Akhirnya ya setelah itulah Pemos, akhirnya kita mulai pindah ke sekolah bang. Jadi pas sekolah itu awal masuk aja saya kaget bang, saya terlambat pernah di saat kelas 1. Saya terlambat. Itu kepala sekolah itu senior juga alumni ya, Pak Konrad, Pak almarhum ya. Saya kaget, Mas masuk, saya terlambat. Sebelah saya pasukan ada 9 orang, 10 orang, anak mentiga bang. Terlambat juga bang. Pas terlambat dibuka baju saya nengok, ih Allah saya kaget, kenapa? Gila mau kita tatoan, tato muka, saya sekolah apaan nih? Saya juga kaget punya teman, kok tato muka tuh bebas, kangen tatoan, saya bilang. Sekolah apa memang di belakang pojok memang depannya kecil, dalamnya ini luas, iya ada lapangan bola kan. Saya kaget juga, waduh kok sekolah ini sekolah kok tatoan satu badan. Saya bilang wah bebas sekolah di sini. Disitulah saya dididik. Mulailah kita beraktivitas sekolah ya kan di kelas 1, cuman apesnya kita kena pagi bang. Pas kena pagi saya bertemu dengan senior, woi besok ketemu di Setiakawan ya. Siap bang, saya temu Setiakawan. Saya bingung kan, saya tungguin lama. Saya pikir banyak Poncol pagi bang, 4 orang bang. Kita lewat pasar baru, Buntruk. Saya kan namanya baru bang, kabur bang. Besok 4 orang. Ya, 4 orang wajar lah. Cuman pas masuk ke dalam kelas 3 manggil, "Bon, sini Bon." Dalam bahasa ditampar, ketepuk, kenapa kabur? Banyak bang, lawan. Ya, setiap hari begitu terus bang. Kenapa kabur? Banyak bang, lawan. Akhirnya besok bawa parang, saya udah bawa parang. Kenapa kabur? Lawan. Itu selama 1 tahun bang saya digampar. Siapa tuh yang gambarin? Senior kelas 3. Bukan supaya mendidik bang, bukannya gambarnya gambar benci. Benar. Gitu. Itu kan didikan. Dan juga ya kenangan pahit juga di saat kita kelas 1 sempat kena kolekan juga. Sama, mungkin kalau alumni tua, mungkin alumni luar yang kolekan, saya pernah kita jajan 1000 bang. Akhirnya kita bayar 500, diambil semua. Saya bilang bang saya makan apa bang? Akhirnya ya disitulah terpendam, oh kayak gini. Rasa kita nggak jajan ya wajar lah. Itu juga saya pas kelas 1 ngalamin ngelihat senior kok kelas aman sama saya, tapi tetap mereka tetap mendidik saya supaya bagaimana ke depannya sih. Tapi senior itu biar begitu mereka dijaga gitu. Bukannya berarti dia juga minta seenaknya, tapi kan dijaga itu. Termasuk dididik kan gitu. Betul. Mendidik sih mendidik bang. Kalau saya bilang ini kan 400 orang, 200 orang lawannya berempat ya kita gimana bang. Di situ pagi saya merasa bang. Apalagi tuh teman saya tuh abang-abangan saya namanya Bang Chandra. Oh Chandra. Lalu jangan kabur lu. Banyak namanya kita yang kelas 1 Pak tetap dipantau saya bang. Iya. Chandra kan tahu sendiri. Waduh. Orangnya kalau nggak ngomong ya, jarang ngomong dia. Kalau sering ngomong kan. Partner Chandra ada Bang Tommy ya. Oke Ambon juga saya belum banyak. Tommy mana nih? Tommy ada. Bukan Tommy 41 bang. Tommy ada jagaan, Tommy orang kayak Tommy orang Polres ada. Terus sekarang jadi pelaut apa kita itu. Wah itu juga sama tuh. Chandra temen lu tuh Ambon tapi kaku tuh. Kita berempat nih masih mau lawan 200 di situ. Saya belum kita untuk ke lagi Madua yang memang pernah buang saya belum. Jadi perjalanannya di kelas 1 itu di kelas 3 lah ya. Di pagi ya banyak. Di pagi itu. Ya, emang ibaratnya sebenarnya tensinya tuh kurang kalau pagi kan biasanya. Oh tensi banyak bang. Banyak. Kalau pagi tuh memang aktivitas kita pasar baru terus. Kalau bukannya tensi yang paling strong itu siang tuh berangkat sampai sore tuh. Ya itu memang lebih nanti kalau itu jalan ke kelas 2 bang. Kelas 1 ya akhirnya kita berkenalan, berteman dengan anak kampung, dengan anak 36 kawan kita. Ya, semua basis lah. Saya kenalan. Bagaimana saya ngomong juga sama teman saya yang saya tanya-tanya. Itu PJKA. Ya saya minta bermohon lah pada mereka kan.
tolong bang bantu saya nih buat 52 nih. Ya akhirnya pas di kelas 1 ya masih ya bisa terbalas sedikit. Sohib kita di 36 kan Pak RT ya, betul Pak RT Pak Mamat Bung Sleng namanya. Sehat selalu untuk Bung Sleng gitu. Nah terus apa namanya ketika ente pagi kelas 1 itu nah di jalur itu memang didikannya begitu terus tuh ya. Didikan kita hanya pulang berempat berlima paling banyak. Berempat berlima. Sebenarnya ente ketika merdekanya itu ketika siang ya. Pas kelas 2. Oh, iya. Saya kelas 2 saya masuk siang. Ketemulah dengan teman-teman saya yang ada yang di Kora. Waduh lumayan juga nih akhirnya kan juga tambah satu kan sama adik-adik juga yang ada kelas ada yang pagi ada yang siang. Iya benar. Nah pas saya kelas 2 dapat kelas 1 ada yang masuk siang juga alhamdulillah. Disitulah mulai terdidik dan terbina lah kita kebersamaan, ribut bagaimana gitu. Pas kelas 2 ya kita rasakan ya lumayan lebih ganas lagi. Itu jalur-jalurnya lebih ganas lagi. Lebih gila lagi bang. Ya sempat kita kaget juga bang. Namanya dulu di sekolah ada tukang mie kalau nggak salah bang Kumis saya nggak tahu dia udah almarhum ya. Dia dagang mie bang dalam sekolahan. Dagang mie sambil dibuka kainnya gitu. Mau mie gak main ini saya kaget. Apaan tuh? Ternyata bu kancing bang gitu. Jadi bang Kumis itu kaget ya mungkin kalau udah almarhum waktu itu. Saya kaget juga di dagang mie. Dibuka kainnya. Mau mie gak main ini? Saya kaget. Hah? Apaan tuh bang? Waktu itu anak wasis lain. Bang 2 jadi 1. Saya bilang. Oh 2 jadi 1 bang. Obatnya 2 ditumbuk jadi halus campur mie. Ya saya bilang boleh ikutan deh. Tapi saya nggak terlalu giat juga dengan obat itu tuh main play juga bang. Makan 6 biji kan 1 tik ada 6 bulan. Waduh berat juga kan obatnya. Ya. 2 jadi 1 itu maksudnya gimana tuh detailnya gimana tuh? Jadi di dagang mie 2 tik ditumbuk sama dia halus dicampur sama mie. Kita makan, habis makan daripada nganga ya kan. Dipulang pada galak itu semuanya sih juga kaget. Saya pertama makan 1 aja belum. Wah ini liar nih gitu. Nah itu pas di kelas 2 itu saya juga kaget. Dan juga kalau pas lagi bareng basis sama teman-teman saya ada rekan saya PI Tamang yang sudah kelas 3 juga pas itu kan pagi. Saya lihat udah jarang masuk bang. Mungkin dalam hati saya mereka menyerahkan semua nih Bon 1, 2, 3 lo pegang basis lo. Karena lo gue didik selama 1 tahun. Itu perasaan saya bang. Karena yang lain gak ada masuk. Saya bilang oh yaudah gak apa-apa. Saya pas gue udah mulai tuh PI partner saya yang apa aktif ya. Wah itu langsung saya itu semua tim solid ya. Tim solid bang. Tetap awal pertama kita jalan juga itu gonjangan setan bang. Yang namanya Ayumas ataupun Grand itu selalu Leonardo. Saya bilang apaan bang? Ini 3 goceng. Apaan sih tuh? Saya mau tanya apaan sih 3 goceng? Nipam. Saya juga belum tahu nipam apaan. Oh berarti. Makanya bang, nama kita baru awal-awal 1. Akhirnya kita sekolah tiap hari tidur bang. Tiap hari tuh saya datang sekolah malah pada belajar saya bilang tidur. Jam 5 pulang dibangunin minum kopi. Ganteng lagi tuh bang, begini. Kalau nggak di warteg ya nggak? Iya. Tiduran di warteg. Kita nggak setiap hari juga sih kadang-kadang. Waduh, pas pulang sore sama juga bang. Awal-awal kita belum tahu yang namanya lau apa itu pulang sekolah jam 5 pas ngerasain 5:30, buset. Itu manusia bang namanya laut bang mati kita bilang. Itu kita lihat itu bisa kita 700 ripal itu. Namanya kita udah kenal Leonardo bang ya. Jaman bang. Terabas. Insya Allah sih ya namanya dia ngelihat. Mungkin mereka gini dari semua rival kadang-kadang ngelihat tuh kelebihan dari saya tuh sangkain wah ini ilmu susuk. Jadi orang kalau lari pernah kejadian sama teman-teman anak-anak sudah lari jarak hampir ya 300-400 meter saya masih bertahan saya bilang Don. Di situ pas mereka saya mau kick, bukan dia mau maju lagi, saya lari, dia bingung tuh, semua yang 400 saya balap bang. Masa ini gila, gimana? Makanya kan saya makan di situ kalau nggak saya pinter-pinter deh yang maksudnya yang kurang ini mah berat juga, larinya dia tetap nggak dapat, ya dia nggak bisa dapat deh kalau saya. Karena kita dulu main bola. Main bola sampai kalau dibilang sempat SSB, belum ada SSB, klub ya dulu klub ya. Namanya dulu Cigawa. Itu 5 kali lapangan bola 3 menit bang. Iya benar. Jadi atur napas bagaimana. Makanya kata ya emang benar. Biak lu larinya udah kayak kijang, wus aja.
Jadi anak-anak nih misalkan lari udah lampu merah keempat, dia masih diem aja. Anak-anak masuk lampu merah kelima, ente udah di 6. Jadi kita bisa balap gitu karena kita udah tahu triknya kan. Ngeripal, gila udah ketemu dia. Wah, di situ. Kalau di laut ya itu dia, saya kan maju duluan. Wah, abis itu saya bilang sisa belakang bentar aja. Teman-teman udah pasti tahu lah. Nah, kalau selain di laut, kalau di laut lah ketahuan lah Budi Utomo gitu kan. Nah, yang kan udah ngelewatin laut tuh. Biasanya masuk jalur Biak, Almoni ataupun Cengkareng. Nah, itu ada juga lawan-lawan gitu. Ya paling kalau itu SMA 23 mah standar aja bang. Oh, atau STM. Nah, kalau sama yang lain di STM di pusat yang lain gitu atau di barat sendiri? Darat ya jarang sih ketemu. Jarang, maksudnya masih dulu masih ada basis-basis gitu ya, kita masih ikutin Sapolo. Terus masih ada kita belum tahu ribut main belum ada bang. Mereka masih santai, hanya musuhnya rivalnya satu aja yang di atas itu dekat. Kang Lukis dia tuh ya Pos Giro yang dekat ini, yang dekat Kang Kaen ya kan, Kang Kaen itu. Paling itu doang. Berarti kalau kayak dulu kan ada DKI, Jawa, terus Bonjer apa dulu enggak ya? Enggak, mereka belum ada 11 PGRI. Enggak ya? Enggak berarti ya? Enggak. PLO. Tapi itu ketika ente kelas 2. Nah, ketika ente kelas 3 bukannya pas kelas 2 sempat terjadi insiden juga sama salah satu rival lah di daerah Grogol. Disitulah mulailah kita perpecahan. Namanya tadinya satu komplotan yang biasanya sama-sama ke barat nggak jadi nih. Dan juga saya di situ alhamdulillah bertemu dengan teman-teman. Kita ada beberapa orang kita bukan belum sampai almarhum sih, Bang Remon, Ali, Bang Koko, terus Murtado, Tato aktif tuh ya? Oh, sama Theo almarhum ya. Iya, itu Theo, aktif Theo. manusia. Pokoknya Remon, Theo saya tahu. Itu aktif. Mereka ikut setia lagi. Di pertama kita ngeliat Remon kapasitasnya itu lihat batu onblok disundul, saya bilang wah ini kepake nih. Itu kelas 2 ya kita mulai banyak kenal bang. Kalau bagi saya kadang punya teman di Dikora. Di situ saya banyak lagi lebih luas. Namanya basis kan, ada basis pas 1, contohnya Bang Edot, Bang Ape, teman-temannya banyak lah, satu bahas kelasnya juga beli teman-teman saya pas 1 Billy apa saya bilang boleh dong main dong karena saya kan jiwa gaul Pak. Ya, jadi ngalong ya, sering ngalong Pak, karena diusir dari rumah gara-gara itu dia. Wah, di rumah kacau nih anakku. Saya banyak diusir karena bapak saya militer bang. Iya benar. Kalau udah keras ya, pergi, tegas bukan keras, tegas. Ya tegas, pergi lu nggak boleh pulang. Makanya saya bilang waduh. Akhirnya saya banyak ngalong. Wah itu juga ikut ngalong, kepala saya kram-kramot. Nah semenjak ente yang ngalong itu basis mana aja Bon yang ente sering ikut Bon? Pernah 52. 51. Kalau 52 sih hanya yang gelintiran ya. Kalau 41 saya pernah ngalong, pernah sama Remon itu. Itu saya benar kram otak saya bilang. Udah kan kita ketemu rivalnya banyak ya kan. Awal perangkat aja udah minimal berapa rival gitu kan. Itu saya bilang sampai saya bilang dalam hati saya sama Remon, ini basis soal sepuh nih Mon. Dia bukan apa, dia malam-malam itu bentrok aja kita bingung mana teman mana yang musuh ya kan. Ya banyak juga sih teman saya yang benar-benar saya cintai ya, almarhum saya bang yang gemuk tuh Bang Ruli gitu. Awal pas 1 juga saya bikin lelucon bang. Itu kejadian itu kalau nggak salah saya pernah kejadian kalau di sana namanya dibilang apa namanya kampungnya? Penas. Bukan, yang nulis di asam itu Bugis. Nah pas 1 pikir, wis biak nih kan saya turun di sepada kabur lu ambon-ambonnya tuh mana kampungnya. Pas sampai sono saya bilang almarhum tuh naik dekingin saya bilang, weh bodoh lu, gue pakai timus lu. Nah, akhirnya dia balik ke almarhum, wah gila putih timus tuh bang, itulah. Situ dia melihat lucu juga nih satu nih. Cuman ya itu dia bang, itu pengalaman saya buat pas 1. Itu saya benar akuin berat ya. Dan juga ada aturan bang di situ. Aturan attitude katanya. Tolong bis ini tidak boleh dimalingi. Di situlah saya juga langsung kalau mau maling bis lain. Benar. Karena dulu 41 gitu. Silakan kalau mau nyagar atau pindah dulu. Nah kita sih nungguin aja di mobil. Nah nanti sampai titik bagi-bagi gitu. Tapi enggak di situ pas kejadian pas kepala saya pecah bang, fisik ya namanya, saya pecah, Remon pecah, mungkin kualat ya nuang kita datang memaling warung, saya diantar batu kolar, Remon batu kolar kan, lu sama warga itu, ya kita karena lawan warga, begitu naik gunung turun gunung, saya bilang, aduh,
Saya pertama Ini juga gimana Bang? Itu cerita. di situ pengalaman saya pas mau turun lagi, waduh ada banyak anak sekolah lagi sebab gimana? Untung anak kapal masih kenal juga. Akhirnya kan saya masuk UKI tuh, saya dijahit, ya kan dijahit sama teman saya Raymond, saya kena dapat jahitan di sini. Oh, satu ruangan ya? Satu ruangan. Cuman karena Raymond mencintai saya ataupun sayang untuk menjaga saya bang, dia bilang, Suster, saudara saya lah berapa jahitan, dia ngomong 8, saya 13, saya nggak mau, saya harus 8. Kalau nggak suster saya tusuk. Saya bilang Raymond, jangan, kita di basis orang gitu. Dan juga saya baru ngeliat bang, satu juga ternyata orangnya putih-putih galak bang. Bener loh, itu semua itu putih galak. Iya bang, semua pas di maki monyet ada tamu. Saya bilang, itu namanya bang Erot Gardio. Bukannya galak, cerewet. Itu juga Mbak, kayak pikir udah selesai bang. Pas sampai kita lari UKI, kita naik mobil lagi, dia teriak lagi, "Apa? Jagain kamu tuh, kita mau siap anak kampung sih mati lagi." Ini kapan selesai? Saya bilang. Baru tuh tanjakan lagi, turunan lagi. Saya bilang harapun bang, anak kampung lagi saya bilang. Sampai Pasar Rebo, sama pedagang lagi. Saya bilang ini kapan selesai bang? Terakhir mungkin si Bangga saya bilang, wah tobat. Saya bingung man, saya di 30 aja sih dong banyak anak sekolah, saya nggak takut bang. Anak kampungnya saya bilang gila. Dan juga kayak kualitas buat kakuin, kualitas di sana ya teman-teman saya, Bang Ape, Bang Edot, semua teman-teman kan. Kayak yang sakit saya bilang temennya Bang Ape itu Bang Yosi, terus itu kompak bang gimana kakuin. Pas satu ya is the best lah. Sampai saya ikut juga, sempat sampai acara ke Bandung juga saya ikut ya. Cuman kembali saya nggak gitu karena mereka banyak programnya. Betul. Karena di basis saya doang yang ikut ke basis lain. Kalau kita dulu di 41 tuh kelas 1 aja kita didik di gunung gitu kan. Nah, terus kalau biasanya mau dulu kan semester ya. Semester kita keluar kota gitu. Nah, ente berarti selama ikut itu yang ente bilang itu 41 yang ente anggap ini ya? Iya, yang agak berat. Iya. Lalu kenapa kita benar-benar ini temennya enak nih. Itu juga sejago-jagonya saya bang, maaf katen nih dulu ya kan, namanya kita nggak tahu main gantungan aja. Kita sepanjang Pasar Rebo aja, wah saya mau dihantam pakai telur. Dia bilang, hai, itu musuh rival bertakut, wah berat nih, kata kalau wah udah jago semua nih, saya kaget juga. Saya bilang, wih gila jago-jago semua nih. Nggak jadi ya? Mau dihantam nggak jadi, mau dihantam nggak jadi. Kita di pintu kita nggak tahu muka doang, deh. Atau ini rivalnya, oh banyak juga musuh itu pas ngeliat jagoannya di atas, ngapain lu? Itu berat. Ya sampai kita nongkrong hack, apa kita ngatain juga teman-teman. Itu di kelas 2 kita, wah banyak sejarahnya. Itu di 41. Makanya saya bilang kita akan tetap bersaudara sampai kapanpun ya kan. Ya, semenjak saya gaul 41 kan enak gaul ke mana-mana. Cuman di saat itu ya saya punya dipercayalah sama basis 30 untuk apa? Megang lah. Dulu kelas 2 koordinir. Ngawasin dia. Megang pusing bang. Pusingnya apa? Bikin jaket for all basis 30 batal. Itu dipercaya untuk kelas 2 sama senioritas. Yang paling ente boleh dibilang nggak akan pernah lupa di 30 ini tim ente itu siapa Bon? Tim yang di benar-benar tim itu ya PI Tama. Terus Raymond, Tato, Tado, Theo, Chandra. Kayak memang di lapangan tuh ya. Di lapangan benar. Kalau kita sakit, contohnya kalau misalkan lagi naik bis kayak sakit, gue sakit, itu kanan kiri jaga pintu bang. Dia bilang nggak usah ribut, udah PI ngerti. Gitu. Udah saling backup ya. Jadi semua aturan di sini. Jadi mereka nggak ikut asal sembarangan mau dong. Jadi kalau kata saya, iya mereka nurut. Yang teman juga. Gitu. Kalau naik baju biasa bang, ini bar. Jadi kalau saya mau duduk pos. Ada yang baca koran. Kalau orang misalnya mas bilang mas, saya mau duduk mas, nggak dikasih. Langsung yang baca koran ambil golok, dibuang, bos tutup bos. Oke, kan kita ini mereka ini kualitasnya bagus bang. Di laut itu mereka pada kenceng bang. Kalau saya teriak bunuh, yang lari, yang cepat lah mati saya kan, yang bunuh loh ini bukan gue. Karena saya juga maju, tapi kan dia bilang, bisa sadis juga. Itu, makanya mereka pada, wah antem bawahnya, udah antem bener apa enggak. Kalau saya minta kalung aja, minta kuping, kasih bang kuping. Ini bos, udah mati ya, kuping loh ini bukan gue. Saya bilang, gak boleh nyagar, kecuali
ada aturan kita mau nyagar. Nah ini nih ada cerita. Dulu kita nggak ribut, yang setahu saya kan memang nggak ribut. Kami ini siswa-siswi Poncong berjuang membela sekolah. Kami tak pernah selalu melulu bersatu turut membangun. Cahaya mentari semakin panas membakar tubuh.